Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Syarhu Thalathatil Usul. Al-Thani, perkara yang kedua di antara perkara-perkara yang dikandung oleh keimanan kepada hari akhir adalah al-imanu bil hisabi wal jaza', mengimani penghisaban terhadap amalan dan balasan terhadap amalan hamba. Yuhasabul abda ala amalih. Amal seorang hamba akan dihisab pada hari kiamat. Wa yujaza alaih. Dan hamba akan diberikan kepadanya balasan karena amalan yang dia lakukan. Wa qad dalla ala dzalika al-kitabu as-sunnatu wa ijma'ul muslimin. Hal itu sungguh ditunjukkan oleh Al-Quran, as-sunnah, dan kesepakatan para ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna ilayna iyabahum. Sesungguhnya kembali mereka hanya kepada kami setelah kematian. Thumma inna alayna hisabahum. Kemudian sesungguhnya kita mesti memberikan balasan kepada mereka karena apa yang mereka lakukan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Waqal, Allah Ta'ala berfirman, Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa yang bertemu dengan Rabbnya pada hari kiamat dengan satu kebaikan dari amal-amal soleh, maka dia memperoleh 10 kebaikan yang semisal dengannya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa bertemu dengan Rabbnya dengan satu keburukan, maka dia tidak dihukum kecuali dengan semisal satu keburukan itu. Wahum la yudlamun. Dan pada hari kiamat mereka tidak dizalimi sebesar dzarah pun. Surat Al-An'am ayat 160. Waqal, Allah Ta'ala berfirman, Wa nada'ul mawazinal qista liyawmil qiyamati
Allah meletakkan timbangan yang adil untuk penghisaban pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, sehingga semua jiwa tidak dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun amalan ini kadarnya seberat biji dzarrah dari kebaikan atau keburukan, maka kami akan mendatangkannya wa kafa bi, maksudnya akan dihisab pada hari kiamat dan akan diberi balasan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah Allah sebagai penghisab terhadap amalan-amalan hamba-hambanya, dan cukuplah Allah sebagai pemberi balasan untuk mereka karenanya. Surat Al-Anbiya ayat 47. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai mereka, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina, sesungguhnya Allah mendekat dengan hambanya yang beriman. Di riwayat yang lain disebutkan yadnu ahadukum min rabbih, kalian mendekat dengan Rabbnya. Fayada'u alaihi kanafahu, lalu Allah meletakkan untuknya penghalangnya. Wa yasturuhu, dan menutupinya. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ata'rifu dhanba kadza, apakah engkau mengakui dosa yang demikian? Ata'rifu dhanba kadza, apakah engkau mengakui dosa yang demikian? Fayaqul, lalu hamba itu menjawab, na'am ay Rabb, ya wahai Rabb, aku mengakuinya, melakukannya. Hatta idza qarrarahu bidunubihi, sehingga apabila Allah telah membuat hamba itu mengakui dosa-dosa yang dia lakukan, wa ra'a annahu qad halaka, dan hamba itu melihat bahwasannya dia betul-betul akan binasa karena dosa-dosa yang dia akui dia lakukan di dunia. Qala, Allah berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku menutupi dosa-dosa itu untukmu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku mengampuninya untukmu pada hari kiamat ini.
fayu'ta kitab hasanatih, lalu catatan amalan kebaikan-kebaikannya diberikan kepadanya. Wa ammal kafiru wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiqi haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka dipanggil di hadapan para makhluk. Mereka inilah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Perhatikanlah, laknat Allah itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Muttafaqun alaih. Wa shahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha, bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan lalu dia melakukannya, katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afi katsirah. Allah akan mencatat kebaikan yang dia lakukan itu di sisinya menjadi 10 kebaikan hingga menjadi 700 lipat kebaikan hingga lipatan-lipatan kebaikan yang sangat banyak. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, sedangkan barang siapa yang ingin melakukan suatu kejelekan lalu dia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu keburukan. Waqad ajma'al muslimuna ala itsbatil hisabi wal jazai 'alal a'mal. Sungguh para ulama sepakat akan ketetapan adanya penghisapan dan pembalasan terhadap amalan-amalan. Wa huwa muqtadal hikmati, dan itu adalah yang dituntut oleh kebijaksanaan Allah. Fa inna Allah ta'ala anzala al-kutuba wa arsala ar-rusula wa farada 'ala al-'ibadi qabula ma ja'u bihi wal 'amala bima yajibu al-'amalu bihi minhu wa awjaba qitala al-mu'aridin lahu wa ahalla dima'ahum wa dhurriyyatihim wa nisa'ahum wa amwalahum falau lam yakun hisabun wala jazaa'un lakana hadha min al-'abathi alladhi yunazzahu ar-rabbul hakimu anhu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, mewajibkan para hamba untuk menerima apa yang dibawa oleh para rasul, mengamalkan apa yang wajib diamalkan darinya, mewajibkan memerangi para penentang rasul, menghalalkan darah mereka untuk ditumpahkan, menghalalkan anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka untuk dijadikan sebagai tawanan, dan menghalalkan harta-harta mereka untuk dijadikan sebagai harta rampasan. Kalau tidak ada hisab dan tidak ada balasan terhadap amalan pada hari kiamat, maka hal ini sia-sia belaka, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan. Rabb
yang maha bijaksana disucikan dari hal-hal yang sia-sia. Waqad asyara Allah Ta'ala ila dzalika biqaulih. Sungguh Allah Ta'ala mengisyaratkan hal itu pada firman-Nya. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim. Sungguh kita akan bertanya kepada umat-umat yang para rasul diutus kepada mereka, apakah kalian memenuhi seruan para rasul yang diutus kepada kalian? Walanas'alannal mursalin. Dan sungguh kita akan bertanya kepada para rasul tentang perbuatan mereka menyampaikan risalah-risalah dari Rabb mereka, dan tentang umat-umat yang mereka diutus kepada mereka, apakah mereka memenuhi seruan para rasul. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilm. Maka betul-betul kami akan memberitahukan kepada semua makhluk apa yang mereka lakukan dengan ilmu dari kami, yaitu amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia terhadap apa yang kami perintahkan dan apa yang kami larang dari mereka untuk melakukannya. Wa ma kunna ghaibin. Dan kita tidak akan lengah sedikit pun terhadap mereka sama sekali. Wa ma kunna ghaibin. Kita selalu ada untuk memperhatikan mereka pada semua keadaan. Surat Al-A'raf ayat 6 sampai 7. As-salits, perkara yang ketiga di antara perkara yang dikandung oleh keimanan kepada hari akhir adalah al-imanu bil jannati wan nar. Mengimani adanya surga dan neraka. Wa annahumal ma'alul abadiyyu lil khalq. Dan mengimani bahwasannya surga dan neraka tempat tinggal abadi untuk makhluk. Fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minina al muttaqin. Surga adalah tempat kenikmatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Alladzina amanu bima awjaba Allahu alaihimul imanu bih. Yaitu orang-orang yang mengimani apa yang Allah wajibkan mereka untuk mengimaninya. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlisina lillahi muttabi'ina li rasulih. Dalam keadaan melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala dan dalam keadaan mengikuti Rasulnya. Fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga terdapat berbagai macam kenikmatan. Ma la 'ainun ra'at. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik pada hati manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh
dan melakukan amal-amal soleh, mereka itu adalah manusia paling baik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah, itu untuk orang yang takut kepada Rabbnya. Surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu perkara yang membuat mata-mata mereka berbinar, yaitu maksudnya di surga, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Surat As-Sajdah ayat 17. Wa amman naru fahiya darul adzab allati a'addaha Allah Ta'ala lil kafirin adh-dhalimin. Adapun neraka, maka ia adalah tempat siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir yang zalim. Alladzina kafaru bihi wa asaw rusulah, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah dan bermaksiat kepada para rasulnya. Fiha min anwa'il azab, di dalam neraka terdapat berbagai macam siksaan. Wan nakalu ma la yakhturu 'alal bal, dan terdapat padanya siksaan yang sama sekali belum atau tidak bisa dibayangkan pada otak manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin, jagalah diri kalian dari neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka untuk para pelaku kezaliman, yang mana pagar-pagar neraka itu mengelilingi mereka. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, apabila mereka meminta tolong untuk diselamatkan dari siksaan neraka, maka mereka diberi air seperti minyak yang sangat kotor, yang sangat panas, yang membakar wajah-wajah. Bi'sa syarabu, itu adalah sejelek-jelek minuman. Wasa'at murtafaqa, dan neraka itu sejelek-jelek tempat tinggal. Surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan telah menyediakan untuk mereka neraka yang sangat panas dan menyala-nyala. Khalidina fiha abada, dalam keadaan orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak mendapati di neraka satu pemelihara pun dan satu penolong pun. Yauma
tuqallabu wujuhuhum fin nari, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka berkata ketika sudah dimasukkan di dalam neraka, disiksa di dalam neraka, mereka mengatakan, duhai seandainya kami di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Surat Al-Ahzab ayat 64 sampai 66. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.